Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, class. Good morning. Yesterday, you have finished uji kompetensi subtema 3 by Google Form. Congratulations, boys and girls. Alhamdulillah. Now, we are going to study tema 4B. Selalu berhemat energi. Okay, please prepare your book and pencil. Are you ready? Yes, I'm ready. Next, open your book. Subtema 1, sumber energi. Nah, di halaman 4 ini ada percakapan tentang manfaat energi matahari. Nanti kalian boleh baca di rumah. Next, move on to page 7. Sekarang kita ke halaman 7. Manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Apa saja manfaat matahari bagi kita? Nah, di sini ada bagan manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita isi bersama-sama ya manfaatnya. Nanti kalian isi di setiap bagan ini. Yang pertama dulu, manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa, Nak? Ada yang tahukah? Manfaat energi matahari? Ya, manfaat energi matahari yang pertama misalnya untuk mengeringkan benda basah. Misalnya pakaian yang habis dicuci atau mengeringkan kerupuk. Nah, nanti kalian tulis di nomor 1 di bagian pertama ini ya. Oke. Lalu yang kedua, apa manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, ada yang bisa? Ya, misalnya untuk membantu proses pembuatan garam. Ada yang tahu proses pembuatan garam bagaimana? Jadi, proses pembuatan garam itu energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam. Kemudian air laut itu mengkristal lalu menjadi garam berkat bantuan dari energi matahari. Nanti yang kedua kalian tulis di bagian kolom yang kedua sini ya. Next, yang ketiga, ada yang tahu manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat energi cahaya matahari ya, yaitu bermanfaat bisa juga untuk menjaga kesehatan tulang, Nak. Untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, energi cahaya matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Nah, makanya energi matahari di pagi hari itu sampai jam 9 kurang lebih itu bagus untuk kesehatan. Jangan berjemur pas di siang hari ya. Nah, yang keempat, apalagi manfaat energi matahari? Energi cahaya matahari juga bermanfaat sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah,
Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan dasar fosil. Nah, itu tadi manfaat energi matahari bagi manusia. Nanti kalian tulis, ada 4 manfaatnya. Tulis di setiap kolom bagan sini. Menulisnya seperti ini karena tidak muat di bagannya. Nanti kalian tulis di buku ya, susun ke bawah di setiap bagan. Jika sudah, take a photo, take a picture, and send to Google Classroom. Okay? Okay, now move on to page 13. Sekarang kita ke halaman 13. Nah, di halaman 13 ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk oleh kekuatan alamiah. Sumber daya alam dibagi menjadi 3: sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita nomor 1 bahas dulu. Sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia. Contohnya, sumber daya alam kekal air, cahaya matahari, dan angin. Kita harus bersyukur, Allah sudah menganugerahkan air, cahaya matahari, dan angin kepada kita. Nah, sekarang yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini dapat digunakan berkali-kali dan dipulihkan jika habis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dibagi menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati contohnya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini dapat dipulihkan dengan cara dikembangbiakan. Lalu, sumber daya alam yang dapat diperbarui non-hayati, contohnya misalnya di buku ada yaitu tanah. Itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui non-hayati. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, yang jika habis setelah digunakan oleh manusia, maka tidak akan tersedia lagi atau tidak dapat didaur ulang. Maka dari itu kita harus menghemat energi. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dibagi menjadi 3, yaitu energi, contohnya batu bara. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, mineral logam, contohnya emas. Lalu yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, mineral non-logam, contohnya batu-batuan. Nah, sekarang kalian lihat halaman 14 setelah kamu mempelajari ulasan berikut ini. Sekarang kita diskusikan cara manusia memanfaatkan sumber daya alam kekal. Nah, bagaimana cara manusia memanfaatkan sumber daya alam kekal? Tadi kan sumber daya alam kekal contohnya yaitu air, cahaya matahari, dan angin. Nah, bagaimana cara manusia memanfaatkan sumber daya alam kekal? Bagaimana kamu memanfaatkan air? Cara memanfaatkannya yaitu sebentar. Nah, sekarang kita tulis di sini.
Nomor 1. Cara manusia memanfaatkan sumber daya alam kekal, misalnya air. Yaitu, cara manusia memanfaatkannya untuk apa? Untuk minum, mencuci, dan mandi. Yang kedua, cara manusia memanfaatkan sumber daya alam kekal, misalnya cahaya matahari. Jadi kita sudah bahas. Untuk apa misalnya? Untuk menjemur pakaian atau benda basah. Benda yang basah. Nah, sekarang yang kedua, cara manusia memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya misalnya tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui yang hayati tumbuhan misalnya. Bagaimana cara kalian memanfaatkan tumbuhan? Di sini misalnya padi. Padi itu sebagai bahan makanan. Nah, yang kedua, hewan. Hewan. Misalnya contohnya apa? Sapi atau kerbau. Dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan berat manusia. Nah, untuk membantu pekerjaan berat manusia. Nah, itu. Lalu yang ketiga, cara manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah contohnya kita ambil minyak bumi. Minyak bumi, bagaimana cara kalian memanfaatkan minyak bumi? Contohnya misalnya bensin untuk bahan bakar kendaraan. Ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara. Sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Nah, inilah cara kita memanfaatkan sumber daya alam. Untuk agar sumber daya alam ini dapat berlangsung pemanfaatannya dalam jangka waktu lama, maka kita hemat dalam penggunaannya ya nak. Oke, sekarang sudah finish. Nanti kalian tulis di buku. Jika sudah, foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, next. Kita ke halaman. Nah, ini. Tugas kalian sekarang, kalian lakukan percobaan di halaman 11, yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Di sini kalian boleh ambil contoh pertumbuhan tanaman toge. Nah, alat dan bahannya gelas, kapas, bibit tanaman kacang hijau. Kacang hijau yang kalian biasa untuk buat bubur kacang hijau. Nah, itu air dan spidol. Jadi, langkah kerjanya di sini nanti kalian baca ya. Kalian rendam beberapa bibit tanaman kacang hijau ke dalam air. Lalu pilih bibit tanaman kacang hijau yang telah tumbuh untuk ditanam. Siapkan 3 gelas, pakai gelas plastik aja nak, gelas plastik ya. Nomor 4, tulislah gelas pertama dengan tulisan pot 1.
Gelas yang kedua dengan tulisan pot 2. Gelas yang ketiga tulisannya pot 3. Letakkan beberapa kapas dengan ketebalan 1 cm di setiap gelas. Jadi kacang hijaunya nanti kapas ditaruh di dalam gelas, lalu taruh kacang hijau di dalamnya. Kacang hijau dalamnya. Nah, setelah itu letakkan gelas pertama pada tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, gelas yang kedua, yang gelas pertama kamu boleh taruh di depan teras rumahmu. Pokoknya di tempat yang langsung terkena cahaya matahari. Nah, gelas yang kedua ditaruh di tempat yang redup atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Ya. Yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, misalnya kalian boleh taruh di ruang tamu atau di kamar. Nah, yang ketiga di tempat gelap. Jadi di tempat gelap tuh dia sama sekali tidak terkena cahaya matahari. Di tempat yang gelap, di kolong meja boleh. Yang penting di tempat yang gelap yang tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Jadi kalian punya 3 pengamatan kacang hijau. Yang pot pertama ditaruh di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Pot yang kedua ditaruh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Maksudnya itu matahari tidak, kalau ditaruh di dalam maksudnya. Nah, kalau yang pot pertama tadi boleh ditaruh di luar, teras. Yang kedua boleh taruh di dalam. Nah, yang ketiga, pot ketiga, kalian taruh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Nah, setelah itu siramlah ketiga tanaman tersebut dengan air secukupnya secara rutin setiap hari. Nah, yang ke-9, kalian amati pertumbuhan ketiga tanaman kacang hijau tersebut. Di sini ada tabelnya, nanti kalian tulis hasil pengamatannya di buku tematik 4B di tabelnya. Pengamatan pot pertama, hari pertama bagaimana jumlah daunnya, tinggi batangnya bagaimana. Nanti kalian ukur pakai penggaris. Penggarisnya masukkan ke dalam gelas. Kalian ukur tinggi batangnya bagaimana. Tabel hasil pengamatan pot yang kedua sama. Jumlah daunnya bagaimana, tinggi batangnya bagaimana, keadaan tanamannya bagaimana. Apakah layu atau masih tumbuh. Nah, kamu tulis di sini. Nah, yang ketiga, pengamatan pot yang ketiga sama, lihat jumlah daunnya, tinggi batangnya bagaimana, keadaan tanamannya bagaimana. Kalian tulis di buku tematik 4B. Oke, kelas? Ya, seru ya kita mengamati. Kita sekarang pengamatan tentang pertumbuhan kacang hijau dulu, pertumbuhan pohon toge dari kacang hijau. Oke, nanti nanti kita akan lihat laporannya selama 1 minggu bagaimana pertumbuhan, bagaimana perkembangan kacang hijau tersebut, bagaimana perkembangan pohon toge dari kacang hijau tersebut selama 1 minggu. Oke? Thank you very much for today class. Tadi kita sudah bahas sumber daya energi matahari dan manfaatnya, lalu sumber daya alam dan cara memanfaatkannya. Dan kalian jangan lupa untuk pengamatan tanaman kacang hijau yang di buku halaman 11. Oke, kelas? Don't forget, pengamatan ini untuk 1 minggu ya. Ditulis terus laporannya setiap hari. Oke, thank you very much, kelas. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.